Iya. bagaimana dengan yang mengatakan ini Ustaz? Dengan membawa dalil juga sebuah kitab yang mengatakan kalau Syekh Al-Albani rahimahullah itu adalah memfatwakan kelompok yang haus darah ini seperti apa ini Ustaz? Ini mungkin juga sudah sering dibahas Ustaz, tapi ini dari segi penuntut ilmunya Sebenarnya, sendiri Ustaz. kita di dunia masa ini, zaman ini, zaman terbuka semuanya. Nah, Antum punya bukti apa tidak? Punya bukti apa tidak? Kalau ada bukti ya, sekedar orang dibantai. Tidak mungkin lah akhi, orang yang setiap fatwanya diiringi dengan qala Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW. Tidak mungkin jauh dari Nabi SAW dengan orang yang fatwanya selalu ijtihad dia sendiri. Nabi katakan ke kanan, dia bilang kita ke kiri. Tidak mungkinlah akan dekat dengan Nabi dibanding Al-Albani yang setiap fatwanya diiringi dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai kata dan fakta. Ini tidak kata lain, fakta lain. Kata Nabi ini fatwa Nabi dan faktanya ini misalnya. Lalu antum kata Nabi diterima tapi faktanya berbeda. Nabi suruh ya. Antum tahu sahih, sabit, disuruh iya. Tapi fakta antum tidak ikut. Al-Albani tidak. Dia ini fakta, ini kata Nabi, ini faktanya rata-rata sama dengan yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Nabi alaihi wasallam apakah dakwahnya haus darah? Bahkan orang-orang munafik sendiri tidak diganggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu nama-namanya. Bahwa mereka itu adalah orang yang kafir batinan, tapi zahirnya Islam. Yang kedua, hari ini antum lihat sendiri media, ada enggak madrasah Al-Albani membantai orang? Tidak ada. Lalu fitnah seperti ini, enggak, fatwanya mengafirkan orang seperti ini, konsekuensinya bunuh. Tidak ada ya akhi. Kita mengafirkan orang kafir. Tidak ada kita menyuruh untuk bunuh orang kafir sembarangan. Nah. Orang kafir yang jelas kafir saja, kita larang dibunuh. Kecuali dalam satu keadaan dalam perang. Atau melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat yang hukumannya adalah qisas dan sebagainya. Dan alhamdulillah beliau punya manhaj tidak mengafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Dan juga tidak mengafirkan orang tertentu, tapi hanya bersifat siapa yang berbuat ini kafir. Misalnya orang yang meyakini dukun dihukum kafir. Siapa yang hukum? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ata kahinan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun dan percaya apa yang dikatakannya, kafir kepada yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah Syekh Albani pernah mengatakan membunuh seorang dukun? Saya tidak tahu, tidak pernah dia bunuh. Apakah dia pernah perintahkan murid-muridnya, tuh dukun si anu pergi bunuh? Tidak juga. Dia hanya mengafirkan secara umum yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ta'zim misalnya, siapa yang ikut ya memuliakan kesyirikan berarti syirik. Ya, ada amal syirik dia dukung. Orang mendukung ini syirik kan? Nah, ada enggak Al-Albani melakukan hal tindakan berdarah kepada orang yang pelaku syirik seperti itu? Juga enggak ada. Antum aja mengatakan ini konsekuensinya kalau nanti mereka berpuasa, ini yang mereka lakukan pertama. Antum memfitnah akhi. Sekarang misalnya antum kan menyebut misalnya Arab Saudi sebagai negara Wahabi. Ada mereka maksa orang-orang yang tidak sepaham untuk mesti melakukan? Tidak ada. Tidak ada mereka mengancam dengan bunuh dan sebagainya. Berarti ini dusta yang nyata. Dan semoga siapa yang mengatakannya Allah berikan hidayah. Dan kepada kita yang mendengar, jangan gampang percaya. Karena seperti yang dinukil dari Nabi Isa alaihissalam, seperti disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, beliau mengingatkan bahwa di antara ulama-ulama saja ada yang berdusta. Tapi jangan saya pahami bahwa saya mengatakan ulama berdusta semua, jangan salah paham.
Ini kadang-kadang itu baperan juga. Di antara yang berilmu itu ada yang berdusta. Ada. Dan kita bisa membuktikannya dengan karya-karya mereka. Karena di antara para perawi hadis itu ada yang hafiz tetapi kadzab. Ada. Ada yang Masya Allah hafalannya kuat, ilmunya bagus, penguasaannya, tapi mazhabnya melenceng. Ada. Sehingga membuat dia berdusta karena membela mazhabnya itu. Ada. Maka hati-hati dengan yang melakukan dusta. Ya semoga yang dusta itu Allah ampuni dan mau bertaubat. Dan kita yang mendengar hal yang sudah jelas-jelas di depan mata kita, buka TV channel, atau kan sering nonton TV atau di YouTube. Nah, jangan buka yang fitnah-fitnah itu. Sebab ada juga video dari Malaysia saya lihat dibuatkan foto Syekh Muhammad bin Wahab dengan Kissinger dan sebagainya, padahal itu adalah foto Syarif Hussein. Kita yang tidak kenal Syekh Muhammad bin Wahab, tidak kenal dengan Malik Abdul Aziz, akhirnya percaya langsung karena narasinya seperti itu, narasi fitnah. Bahkan tidak sedikit profesor-profesor doktor yang saya ketahui terpengaruh oleh video itu. Karena mereka tak punya dokumentasi yang valid tentang itu. Setelah diperiksa ternyata itu fotonya Syarif Hussein, penguasa Mekah dulu yang berafiliasi ke Turki Utsmani, minta bantuan orang Inggris untuk melawan Wahabi. Tapi diputarbalikkan menjadi itu foto Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi untuk menghancurkan Turki Utsmani. Nah, yang tidak punya dokumentasi, yang tahu ahli dalam menentukan dia tidak tahu. Akhirnya ini yang menyebar fitnah yang seperti ini. Baik. Antum Babat TV Sunnah, belajar agama